Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 6 November 2022, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tupangan doa untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Angkatan Muda Pengurus Cabang Rehoboth 1 akan melakukan penjualan basar RW seharga Rp50.000 per bungkus. Penjualan basar dimaksud akan dilakukan pada hari ini, Minggu 6 November 2022, setelah kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di halaman gedung Gereja Maranatha. Kami mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat dalam penjualan dimaksud. 3. Dalam rangka memperlancar distribusi Alkitab Janji Baru, Perjanjian Baru Melayu Ambon, maka Biro dan Komisi Pemberitaan Injil GPM akan menjual Alkitab Janji Baru seharga Rp50.000 per buah. Penjualan dimaksud akan dilakukan pada hari ini, Minggu 6 November 2022, setelah kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di halaman gedung Gereja Maranatha. Kami mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat dalam penjualan dimaksud. 4. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 30 Oktober 2022, pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp13.525.000. Syukur sebesar Rp3.732.000. Persepuluhan sebesar Rp2.625.000. Dan sarana fisik sebesar Rp1.124.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 Oktober 2022, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, sebesar Rp8.607.000. Syukur sebesar Rp2.391.000. Persepuluhan sebesar Rp1.047.000. Dan sarana fisik sebesar Rp394.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta F. Nahusona. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 dan berakhir pada ayatnya yang ke-46. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Frisilia Joan, Gideon Tuarlela. Lagu prosesi masuk pelayan, Kidung Jemaat nomor 4 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang ke-6. Lagu akhir jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 426 baitnya yang pertama dan seterusnya. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai, akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 6 November 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat diundang berdiri. Mari jemaat kita menghadap Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 sebagai nats pembimbing kita demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
Ya Allah, kami sering lalai dan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosa dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang telah dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 13:38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup
saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kebaktian ini kita akan baca Alkitab dari Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Dan nanti dalam bacaan firman Tuhan ini kita akan baca secara bergantian, laki-laki dan perempuan. Dan kami minta untuk jemaat laki-laki kita baca ayatnya yang ganjil, dan yang genap adalah jemaat perempuan. Tapi sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat laki-laki mulai dan ayat yang ganjil. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian bacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kita sambut dengan nyanyian aklamasi, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat, Shalom. Kita sungguh bersyukur ya bahwa kalau semalam guntur kilat hujan yang cukup menggelegar, tapi kita masuk di pagi yang baru, pagi Tuhan ini dengan sinar mentari yang cerah. Itu saja sudah menjadi cukup bukti betapa kegelapan, kesulitan, badai, ataupun masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini bukanlah sebuah kata akhir. Selalu saja ada ruang dan kesempatan yang baru yang tersedia bagi kita. Bukan di hari kemarin atau akan datang, tapi di hari ini. Apa yang menjadi pilihan dan keputusan kita, respons kita itu yang penting dan menentukan. Jemaat, dalam kesadaran itu, pemberitaan firman di hari ini ditempatkan dalam tema mingguan, hidup saling melayani. Kalau secara menyeluruh di dalam tema bulanan, bulan November yang kita masuk ini adalah bagaimana memelihara dan meningkatkan kualitas hidup. Singkatnya kalau kita coba sambung antara tema dan subtema ini, mau bilang bahwa hal memelihara dan meningkatkan kualitas hidup itu salah satunya adalah dengan kesediaan untuk saling melayani. Yang menjadi soal adalah perikop bacaan yang ditentukan oleh LPJ GPM ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap.
karena dia menampilkan justru sebuah konteks tentang akhir zaman dan penghakiman terakhir. Dan tema atau isu atau hal-hal yang terkait dengan akhir zaman atau penghakiman terakhir ini menarik. Dan sesungguhnya kalau kita perhatikan betul jemaat, apa yang muncul dari perikop kita itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari pasal 24 sampai 26. Dan di pasal 24 ayat 3 kita akan mengerti bahwa pada saat itu Yesus sedang berkhotbah di atas Bukit Zaitun, lalu murid-muridnya datang bercakap-cakap, lalu memperhadapkan sebuah pertanyaan yang saya baca di dalam pasal 24 ayat yang ketiga. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Para murid kepo. Ya, ini sudah sekian tahun dengan Yesus. Sekarang Yesus berbicara tentang akhir zaman. Yang saya mau perhadapkan kepada kita bahwa ternyata bukan hanya 2000 tahun lampau isu atau hal tentang akhir zaman, kedatangannya yang kembali itu sekarang ini di abad 20-21 itu cukup populer bahkan hingga kini. Saya nanti Ibu Bapak bisa periksa di Google aja. Tapi paling minimal saya mau mengajak kita misalnya melihat 5 contoh saja. Ada sejumlah kelompok atau sebutlah mereka sekte yang betul-betul sangat getol, sangat ngotot tentang soal yang satu ini. Ini sekte Bahtera Nuh dari Uganda. Pada tahun 1999, ya, sekte ini mengajak dunia untuk bersiap-siap bahwa tanggal 31 Desember akan berakhir. Dan salah satu yang digembar-gemborkan, kita harus kembali jalankan 10 perintah Tuhan. Yang mengerikan sampai tanggal waktu yang ditentukan ternyata tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi justru 338 orang, bahkan sumber lain menyebutkan 700 orang meninggal dan sebagian besar itu dibakar. Kelompok yang kedua, sekte energi gelap, dipopulerkan atau dipimpin oleh Elizabeth Clare dengan gerakannya di Livingston, negara bagian Montana, Amerika Serikat. Dan dia canangkan bahwa kiamat akan berakhir dengan nuklir pada tanggal 14 Maret 1990. Dan dia bikin persiapannya luar biasa, bahan pangan, dia kumpul pengikut-pengikutnya ratusan orang. Dia siapkan senjata-senjata, minyak segala macam. Tapi pada waktu yang ditentukan tidak terjadi.
kiamat atau akhir zaman. 2 tahun kemudian dia diperiksa, ternyata dia mengidap penyakit Alzheimer's. Ketiga, kelompok gerbang surga. Ini dirikan tahun 1972 juga di Amerika. Dorang mengembangkan perspektif wahyu, lalu kembangkan apa yang namanya program astronot Allah. Jadi semacam ya hubungan dengan UFO, ya benda asing yang kita kenal itu. Dan yang menarik, kelompok ini sebetulnya masih bergerak sampai sekarang melalui internet, situs-situs tertentu untuk menjangkau populasi-populasi baru. Kelompok dari Korea Selatan yang berikut adalah sekte Dami Mission dipimpin oleh Lee Jung-rim. Sama juga, katanya kiamat akan terjadi 28 Oktober 92 dan ribuan orang dikumpulkan olehnya. Bahkan banyak di antara mereka akhirnya bunuh diri. Sampai tanggal yang ditetapkan tidak terjadi apa-apa. Di Indonesia, ini yang menarik, yang beta kira banyak di antara kita masih ingat. Tahun 2000-an ya, 2003 tepatnya, Pondok Nabi di Bandung dipimpin oleh Pendeta Mangapin Sibuea, pendeta Pentakosta yang dipecat. Dia menetapkan bahwa tanggal 10 November akan terjadi kiamat dan akan ada peristiwa pengangkatan orang-orang percaya. Banyak orang dari Nusantara ini berbondong-bondong ke sana, dan saya juga tahu dari Ambon ada yang pergi. Yang terjadi adalah sampai pada tanggal yang ditetapkan, bukan Tuhan yang datang, tapi polisi yang datang, tangkap yang bersangkutan dan orang-orang itu. Jemaat, ini sebuah fakta tentang apa yang namanya isu atau berita-berita tentang akhir zaman, penghakiman terakhir, pengangkatan orang percaya, yang memang selalu menjadi berita yang dicari-cari, bahkan cenderung untuk diikuti. Sementara terhadap pertanyaan para murid itu sendiri, Yesus di dalam Matius 24 ayat ke-36 sudah menegaskan. Ia bilang, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini faktanya, jelas kebenarannya, tapi anehnya masih kurang rupanya kejelasan ungkapan Yesus itu. Jemaat, pertanyaan bagi kita adalah, kalau demikian, apakah yang Yesus sendiri maksudkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh saudara dan saya? Kalau memang soal akhir zaman, soal hari Tuhan itu sendiri sesuatu yang tidak diketahui, tidak jelas, maka pertanyaannya adalah, kalau begitu apa yang dikehendakinya? Dari perikop bacaan kita, jemaat, kita temukan, kalau saya mau merumuskan, bahasanya begini, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah tentang
apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari ini terhadap siapapun yang dipandang paling hina. Dan semua yang kita lakukan itu ataupun yang tidak kita lakukan itu menentukan apa yang terjadi dengan kita kelak. Saudara perhatikan bagian ini. Ternyata berkaitan dengan hari esok, tentang akhir zaman, sesuatu yang akan terjadi nanti, pertama-tama itu ditentukan oleh hari ini. Apa yang saudara dan saya putuskan, sikapi, itu yang menentukan apa jadinya kita kelak. Dan yang menarik, jemaat, Yesus di dalam perikop ini menyebutkan di dalam ayat 40 dan ayat 45, rumusannya nyaris mirip, tapi berbeda. Di dalam ayat 40 Yesus bilang, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Sedangkan di ayat 45 Yesus bilang, apa yang tidak kamu lakukan terhadap saudara yang paling hina, kamu tidak lakukan untuk aku. Saudara, ini membuka kesadaran kita bahwa ternyata soal hal yang baik dan hal yang buruk, atau kalau kita lebih konkretkan, soal dosa dan kebenaran, itu bukan hanya tentang apa yang saudara dan saya lakukan. Tetapi ketika saudara dan saya tidak melakukan yang baik dan benar, itu dosa. Itulah sebabnya benar kalau ada pernyataan bahwa dunia ini, hidup kita dalam segala konteksnya sebetulnya bukan hanya disebabkan oleh kelakuan orang-orang jahat, tapi juga sikap dari orang-orang baik yang tidak mau melakukan sesuatu. Kita mungkin tidak jahat, kita bisa disebut orang-orang baik, bukan melakukan kriminal. Tapi kalau kita mengambil sikap diam, hanya menonton, atau kalau lebih daripada menonton, hanya berguncing saja, hanya retorika saja, hanya duduk berseminar, hanya duduk membahas-bahas itu semata-mata, tanpa sebuah tindakan atau action konkret, maka sesungguhnya kita turut kontribusi terhadap kehancuran dan kerusakan hidup ini. Itu sebabnya saudara sekalian, Yesus menegaskan sungguh-sungguh, ketika kamu mau bicara tentang perihal akhir zaman, ketika kamu mau merindukan tentang apa yang namanya penghakiman dan kedatangan atau soal hari esok itu, dengar baik-baik, aku mau bilang, itu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Dengan kesediaan hidupmu
untuk mau melayani mereka yang lapar diberi makan, yang haus minum, yang sakit, yang terpenjara, yang telanjang, semuanya dilayani. Maka Yesus mau menegaskan bahwa itu hal yang paling penting dan menentukan tentang apa jadinya engkau kelak. Kalau dalam bacaan kita disebutkan dua kelompok, kau masuk kategori kelompok kambing kah atau kelompok domba kah? Artinya Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang hari esok, atau kalau kita bicara tentang penghakiman, dengar baik-baik, itu bukan berlangsung nanti, tapi itu berlangsung sekarang. Kita tidak berada pada konsep seperti saudara-saudara atau agama-agama lain, nanti baru ketong ditimbang begitu, ketong punya perbuatan baik, di hari esok sudah game over, selesai, baru nanti. Tidak, saudara. Yesus mau bilang, sekarang ini apa yang kamu lihat terhadap sesamamu, apa yang kamu putuskan, itu sudah menjadi penghakiman bagimu. Yang kelak itu cuma hanya menegaskan saja. Ya. Itu sama seperti saya ingat betul pesan guru saya waktu kami dulu masih belajar. Ingat, belajar baik-baik supaya dapat nilai yang baik. Lalu kami berpikir nanti guru itu yang kasih nilai. Tapi guru itu bilang begini, tidak. Yang memberi nilai itu bukan saya, kamulah yang memberi nilai. Kalau hasil pekerjaanmu, hasil belajar dan hasil ujianmu itu A, saya tinggal menegaskan saja angka itu. Itu guru yang benar dan tepat. Itu penghakiman yang benar. Tidak tambah, tidak kurang. Kau punya pilihan, itu menentukan, saudara. Dan jemaat yang terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan ini tentang kesadaran untuk menempatkan seluruh kehidupan kita dalam panggilan dan tanggung jawab untuk melayani, mengasihi, dan memberikan penghargaan perlakuan yang benar terhadap sesama atau siapapun. Sesungguhnya itu dalam penemuan akhir-akhir ini, dia sudah menjadi kebenaran ilmiah. Sudah menjadi temuan ilmu pengetahuan modern, saudara. Ada sebuah fakta akademik bahwa sejak tahun 91 ada seorang pelopor ilmu neurokardiologi yang bernama Dr. Andre Armour. Ternyata dia menemukan bahwa di dalam jantung kita, jantung itu terdapat sistem saraf yang kompleks, yang memenuhi syarat untuk dapat disebut juga semacam otak kecil. Bahkan dalam ilmu tentang jantung hati yang dikembangkan di Institute of Heart Math
di Amerika Serikat dijelaskan bahwa otak yang ada di jantung itu nyaris sama seperti otak yang ada di kepala kita, yang dapat bertindak untuk bisa belajar, mengingat, merasa, dan mengindra. Dan ini yang memungkinkan saudara dan saya sebagai manusia bisa memiliki kesadaran terhadap apa yang namanya kejujuran, kepedulian, cinta kasih. Dan apa temuan daripada ilmu yang baru ini? Ternyata temuannya begini. Bila tinggi kesadaran kita tentang Tuhan dan manusia, maka itu akan melahirkan rasa cinta kasih. Sebaliknya, bila rendah, maka melahirkan rasa takut. Bila tinggi kesadaran tentang diri sendiri, maka melahirkan rasa percaya diri. Sebaliknya, bila rendah, melahirkan rasa curiga. Bila tinggi kesadaran tentang hal bahagia atau hal bersyukur, maka akan melahirkan rasa gembira, sukacita. Dan bila sebaliknya dia rendah, maka melahirkan rasa susah. Saudara, perhatikan. Ternyata ilmu pengetahuan modern sendiri sudah mengakui sebuah fakta itu. Bahwa kalau kita bicara tentang kesadaran tentang Tuhan dan sesama yang tinggi, maka ini akan membuat sikap kita itu akan berbeda. Kita akan memperlakukan sesama kita dengan penuh cinta kasih dan kepedulian. Tapi kalau kita punya kesadaran itu rendah, kita akan mengalami dan dikuasai dengan rasa ketakutan. Ketakutan ini lalu membuat orang bisa bikin apa saja, gelap mata. Dan itu tidak pandang bulu, itu tidak pandang status, itu tidak pandang pangkat dan jabatan. Terhadap pembantu rumah tangga, terhadap seorang ajudan pun, kalau orang hilang kesadaran ini, ajudan yang sudah setia pun bisa dihabiskan. Dan itu fakta. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita menantang kita untuk mewujudkan apa yang namanya kesediaan hidup untuk saling melayani. Paulus menegaskan itu di dalam nats pembimbing yang tadi dibacakan. Kolose 3 ayat 23. Bahwa apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, sampai di sini ada hal yang penting yang membedakan saudara dan saya sebagai gereja kekristenan dengan apa yang namanya lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan, gerakan-gerakan filantropis, humanitarian apapun. Kita tahu betul yang melakukan pelayanan
kemanusiaan bukan hanya gereja atau kekristenan. Orang sekuler, orang dunia, orang ateis sekalipun melakukan hal yang sama. Tapi kalau ada hal yang berbeda, saudara, dengar baik-baik kebenaran ini. Seluruh titik tolak kita yang menjadi motivasi kita, dorongan kita, tapi sekaligus yang menjadi orientasi kita, tujuan kita, itu melampaui apa yang namanya kemanusiaan. Bahasa Paulus dia bilang, mencapai apa yang namanya keilahian. Kalau kita memandang sesama kita dan kita lakukan semua yang kita kerjakan seperti kita bikin itu untuk Tuhan, maka standar kita naik level, bukan melakukannya sebatas manusia atau dalam bahasa lain manusiawi. Karena dengar baik-baik, kalau titik berangkat kita hanya sebatas manusiawi semata, kita punya batas-batas kelemahan. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa lelah. Bahkan lebih dalam lagi, mungkin saja kita bisa kecewa. Kenapa kita kecewa? Kita berpikir begini, apa yang kurang dari beta? Beta subikin baik. Ya. Tapi kau balas sesuatu yang jahat. Dan saudara lihat, itu hanya sebatas kemanusiaan. Lalu kita pakai bahasa, kurang ajar, kau bikin kejahatan untuk ibu, kau merusak harta dan martabat keluarga, padahal sekian lamanya aku sudah melakukan kebaikan untukmu. Apa yang kurang? Maka selesailah, tamat riwayatmu. Dan itu bisa terjadi bagi siapa saja, termasuk bagi saudara dan saya. Makanya Paulus mau menempatkan sebuah dimensi keilahian, melampaui itu. Kalau kita punya titik tolak dan titik akhir, artinya apa yang menjadi dasar alasan kita untuk berangkat, motivasi yang mendorong kita, dan orientasi kita hanya berfokus seperti kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Seluruh hidup dan pelayanan kita tidak pernah akan kita lakukan dengan bersungutan dan berbantah-bantah. Kita akan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Seperti sebuah lukisan di Museum Düsseldorf, Jerman. Ketika ada lukisan Yesus yang tersalib di Golgota. Lalu tulisan di bawah berbunyi, inilah yang aku buat bagimu. Apakah yang engkau buat bagiku? Itu saja. Dia sudah memberikan segala sesuatu. Kalau kesadaran ini tumbuh kuat, maka seluruh hidup kita, perilaku kita, pelayanan kita, bahkan dalam rutinitas pekerjaan kita, jabatan kita, katong akan lakukan dengan takut akan Tuhan. Karena katong sadar, saya buat itu seperti Tuhan sedang ada di samping saya. Saya lakukan itu seperti saya bikin ini untuk Tuhan. Saya bikin tanda tangan di bagian yang seharus tanda tangan. Saya lakukan bukan dengan hati sakit, bukan dengan pilih kasih, bukan dengan kepentingan manusia atau jabatan apapun. Tapi saya lakukan dengan takut akan Tuhan. Karena saya mengasihi Dia, saya bikin itu dengan sungguh-sungguh. Layanilah seorang dengan yang lain seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika itu yang terjadi, dengar baik-baik perkataan Yesus.
kamu akan menjadi bahagian daripada kerajaan surgawi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajarmu mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih dan sesamaku. Mari jemaat kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang balik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara dari surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang pada Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Frisilia Joan. Silakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
Kita akan memberikan persembahan syukur, dan sementara persembahan diberikan kita akan melantunkan Kidung Jemaat 291 bait pertama dan seterusnya. Jemaat ini diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia dan melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Pada Tuhan
jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan dulu kembali. Persembahan pujian Jidon Tuarlela, disilakan. Ya, selamat pagi jemaat, shalom. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
pengorbanan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus memampukan kami ada lagi di dalam persekutuan umat-Mu di kebaktian minggu pagi, minggu pertama dari bulan November yang kami jalani ini. Kami sungguh bersyukur dan menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang menyertai, menjaga, memelihara kami secara pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan umat-Mu ini, maka sia-sia adanya segala usaha kami, apa yang kami kerjakan. Kami bersyukurkan Dikau seraya kami juga membuka diri di hadapan Tuhan, betapa kami mengakui tidak ada satupun daripada kami yang luput dari salah dan dosa. Kami minta pengasihan dan ampunan-Mu. Ampuni kami ya Allah ya Tuhan, kalau sepanjang hidup ini, usbu yang lampau, hari-hari yang kami jalani, ada banyak hal yang kami lakukan, mengabaikan Tuhan dalam wujud yang kami temui dengan sesama kami dalam semua pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami mohon ampun kalau kami belum melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami mohon Tuhan dalam kuasa Roh dan hikmat Tuhan membaharui dan memampukan kami, supaya kami tetap kedapatan hidup sebagai anak-anak-Mu, setia melakukan kasih dan pelayanan satu terhadap yang lain. Kami berdoa untuk semua gumulan kami, dengan keberadaan kami di rumah-rumah tangga kami masing-masing, sebagai orang tua, sebagai suami, istri, dengan semua tugas dan tanggung jawab kami. Demikian juga sebagai anak-anak. Kami minta Tuhan tolong dan mampukan kami semuanya di dalam roh dan hikmat-Mu, sehingga kami semua dapat mengambil pilihan dan keputusan untuk bisa membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Roh dan hikmat-Mu memampukan kami untuk bekerja, melayani dengan semua orang, orang-orang yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kami, orang-orang yang mengasihi bahkan mungkin membenci atau menyakiti kami. Kami tetap berdoa, Tuhan kasih kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi semuanya. Semua profesi, tanggung jawab, jabatan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, sebagai pimpinan-Kah ataupun bawahan, biarlah roh dan hikmat-Mu memampukan kami untuk bekerja, untuk memimpin, untuk mengambil keputusan. Kami berdoa untuk semua yang kami geluti, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga
dalam usaha-usaha perekonomian kami, dalam skala yang besar, sedang maupun yang kecil sekalipun, Tuhan lihat dan kasihi. Kami menopang anak-anak kami dalam seluruh perjuangan studi dan masa depan mereka di semua jenjang. Tuhan tolong dan berkati anak-anak kami yang ada bersama dengan kami maupun yang karena tuntutan studi ini di dalam ataupun di luar negeri, di mana saja Tuhan lihat dan kasihi. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan, Engkau menolong kami sebagai gereja-Mu dalam upaya menyaksikan tentang Injil Shalom Allah itu. Kami bersyukur betapa persidangan ke-43 MPL Sinode GPM sudah berlangsung dengan baik adanya di Klasis GPM Seram Barat Piru, dan biarlah Tuhan juga memberkati semua keputusan yang telah diambil. Begitupun MPP Angkatan Muda GPM yang berlangsung di Kaibobu. Ya Bapa, dalam nama Yesus tolong kami sebagai gereja-Mu, termasuk di Aras Klasis Kota Ambon, Tuhan memberkati dengan semua jemaat-jemaat yang ada. Kami menopang Bapak Ketua Klasis dengan semua tanggung jawabnya, pergumulannya, juga dengan kesehatannya. Tuhan kasih kemampuan baginya, agar dia tetap dengan sukacita menjalankan tugas ini sebagaimana yang Tuhan percayakan kepadanya. Begitupun sekretaris klasis, majelis pekerja klasis, dan semua unsur terkait jajaran klasis Kota Ambon. Berkatilah untuk upaya menata layani pekerjaan-Mu di klasis kota ini. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Di tingkat pusat, Presiden dengan semua jajarannya, tingkat provinsi kami, Bapak Gubernur dengan semua jajarannya, begitupun di kota, kabupaten, di Ambon maupun di 10 kabupaten kota lainnya di Maluku ini. Tuhan memberkati. Kami mohon Tuhan dalam kuasa dan campur tangan-Mu, dalam Engkau menghadirkan keadilan dan kebenaran bagi semua orang yang mendambakan dan juga memiliki tanggung jawab di lembaga-lembaga peradilan, lembaga yudikatif untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran itu sendiri. Ya Allah, Engkau berkati orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mendatangkan juga kebaikan dan damai sejahtera. Termasuk kami menopang pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pejabat bupati dalam upaya untuk membantu penyelesaian masalah dan pergumulan orang Kariu, negeri dan jemaat Kariu, supaya dong bisa pulang ke dong punya tempat kediaman dan tidak terlampau lama ada di pengungsian di Aboru. Kami menopang semua agenda ini untuk rencana tanggal 22 Desember jika Tuhan berkenan, orang Kariu bisa pulang dan bikin Natal di sana. Bapak, terima kasih. Kami bawa semua pergumulan kami di hari dan usbu yang akan kami jalani ini. Semua kami yang terlibat dalam menopang kebaktian di minggu ini Tuhan, dalam peran dan tanggung jawab kami, pelayan musik, pujian, multimedia, kolektan, kostor, satgas COVID, bahkan majelis jemaat yang bertugas, Tuhan memberkati dan menyempurnakan semua layanan kami. Terima dan sambut kami dalam anugerah dan kasih-Mu Bapa, dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu menerima kami dan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Telah kami pada hari ini makan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kasih, shalom.